Pembukaan, wabah yang mengubah dunia. Cerita dimulai ketika suatu wabah misterius, IAN, Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration, menyerang anak-anak dan remaja. Sekitar 98% dari mereka meninggal, sementara 2% yang selamat mengembangkan kekuatan psikis yang luar biasa. Pemerintah, yang merasa terancam oleh kekuatan ini, mengirimkan anak-anak tersebut ke kamp rehabilitasi untuk dikarantina dan dikontrol. Anak-anak yang tersisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mereka. Hijau, memiliki kecerdasan tinggi. Biru, mampu memindahkan objek, telekinesis. Kuning, bisa memanipulasi listrik. Merah, mengendalikan api, tergolong sangat berbahaya. Oranye, memiliki kekuatan mind control, kontrol pikiran dan memori. Kekuatan oranye dan merah dianggap terlalu berbahaya, dan anak-anak yang memiliki kekuatan ini biasanya dibunuh. Cerita berfokus pada Ruby, seorang gadis 10 tahun yang menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan oranye. Secara tidak sengaja, dia menghapus ingatan orang tuanya tentang dirinya sehingga mereka tidak lagi mengenalinya. Ruby dikirim ke kamp karantina bersama anak-anak lain yang memiliki kekuatan, namun dia menyembunyikan identitas kekuatannya dengan berpura-pura sebagai anak hijau untuk bertahan hidup. 6 tahun kemudian, Ruby, yang kini remaja, masih berada di kamp. Suatu hari, seorang dokter bernama Kat dari organisasi pemberontak The Children's League membantunya kabur. Namun, Ruby tidak merasa aman dengan Children's League, yang ingin menggunakan anak-anak super sebagai senjata untuk melawan pemerintah. Ruby melarikan diri dan bertemu dengan kelompok remaja buron lainnya. Liam, seorang biru yang bisa memindahkan objek. Chups, seorang hijau yang sangat cerdas. Zu, seorang kuning yang bisa mengendalikan listrik namun tidak bisa berbicara. Mereka memutuskan untuk mencari tempat aman yang disebut East River, yang konon dipimpin oleh seorang anak misterius bernama Slip Kid, yang juga memiliki kekuatan spesial. Sepanjang perjalanan, Ruby dan Liam semakin dekat dan mulai menyukai satu sama lain. Namun, Ruby takut bahwa kekuatannya akan menyakiti Liam seperti yang terjadi dengan orang tuanya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Slip Kid, yang ternyata adalah Clancy Gray, anak dari Presiden Amerika Serikat. Clancy juga merupakan orangnya seperti Ruby dan menjanjikan bahwa dia bisa mengajarinya mengendalikan kekuatannya. Namun, Clancy memiliki niat tersembunyi. Alih-alih membantu Ruby, dia justru mencoba memanipulasi dan memanfaatkan anak-anak super untuk keuntungan pribadinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencuci otak Ruby dan Liam, tapi Ruby berhasil melawan pengaruhnya dan kabur bersama teman-temannya. Mereka menyadari bahwa East River tidak aman, dan Clancy berencana menguasai seluruh anak-anak dengan kekuatan super. Di klimaks cerita, Ruby dan teman-temannya harus melawan pasukan yang dikirim oleh Clancy. Ruby menggunakan kekuatannya untuk melindungi teman-temannya dan melawan Clancy, namun menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam pelarian. Demi menyelamatkan Liam dan membuatnya aman, Ruby menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Liam tentang dirinya, meskipun ini sangat menyakitkan bagi keduanya. Film berakhir dengan Ruby bergabung dengan Children's League, berharap bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sistem yang menindas anak-anak seperti dirinya. Meskipun dia kehilangan Liam dan hidupnya berubah selamanya, Ruby bertekad untuk memimpin perjuangan agar anak-anak dengan kekuatan psikis dapat hidup bebas. The Darkest Minds menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan, penerimaan diri, dan kekuatan persahabatan. Film ini juga mengangkat tema kontrol dan kebebasan, menyoroti bagaimana rasa takut terhadap kekuatan yang tidak dipahami dapat menyebabkan penindasan. Ruby harus belajar mengatasi ketakutannya sendiri dan menyadari bahwa kekuatannya bisa menjadi alat untuk perubahan, bukan hanya ancaman. Meskipun The Darkest Minds mendapat kritik beragam, ceritanya menawarkan kisah yang menarik tentang remaja pemberontak dan cinta pertama dengan latar dunia distopia.